si Sobar yang dari tadi jalan pelan-pelan ngedeketin itu kan tiba-tiba berhenti. Dan dia bilang pakai suara nenek-nenek, "Mau apa kamu?" Gama langsung gerak cepet tuh. Dia langsung gerak ke belakang kepalanya Sobar. Kepala Sobar diginiin di terus Gama bilang deh, "Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Woohoo! Ciao, apa kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan seperti biasa selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan penyakit yang ada di dunia ini." Oke, kita lanjut lagi nih. Part 5 dari cerita Akad Jiwo dari Queer Typing. Jadi kemarin kan di part sebelumnya si Gama nih dipesenin bahan-bahan bangunan kan sama Bu Rohma. Dan Bu Rohma minta supaya Gama sendiri nih yang nganterin ke rumahnya. Menurut gue ini mah udah kayak Gama ini diundang ke kandang macan coy. Dan semenjak itu juga Budi udah gak tahu lagi nih kemana. Semenjak pulang dari Telaga Cindek itu. Nah singkat cerita pas Gama sampai di rumahnya Alda ini buat nganterin bahan-bahan bangunan, dia nggak nemuin Bu Rohma sama si Sobar tuh. Mereka nggak tahu kemana. Yang dia temuin itu Kang Ito sama Bi Jenab. Nah di situ Gama diem-diem mau nyembuhin si Alda. Tapi pas Gama ini lagi nyembuhin, kedengeran dari depan tuh Bu Rohma teriak-teriak minta bantuan buat si Sobar. Soal Sobar jarinya mau putus tuh. Yang pasti kita semua udah tahu lah kan. Kenapa bisa begitu? Siapa lagi kalau bukan karena Budi? Nah, jadi pertanyaan, bisakah Gama nyembuhin Alda ini? Tonton video ini terus. Udah kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Tolong. Pintu kamar Alda sekarang udah didobrak. Dan kelihatan sama Gama siapa yang udah ngedobrak itu. Si Sobar ternyata. Dia jalan tuh ngedeketin Gama pelan-pelan sambil tangan kanannya itu udah megang pisau. Dan satu tangannya lagi jari-jarinya itu udah ngeluarin darah. Sambil di depan itu ada si Sobar. Gama sempet kayak ngeliat ke arah Alda kan. Dan si Alda ini kayak mau ngomong sesuatu. Dan dari gerakan badannya dia ini kayak yang mau bangun dari tempat tidur. Gama disitu bilang, Kang, jangan. Astagfirullah. Tapi Sobar ini gak bergeming. Dia terus ngedekat tuh sambil bilang, sini kamu. Cuma anehnya, yang Gama denger itu bukan suaranya si Sobar. Tapi suara nenek-nenek. Mata Sobar yang sebelah, sekarang Gama lihat itu udah warnanya merah nyala. Terus tuh ngeliatin Gama kan sambil senyum kayak senyum-senyum jahat gitu lah. Ditambah Alda sekarang palanya pelan-pelan begini nengok ke arah si Gama. Dan dari mulutnya dia itu ngeluarin kayak lendir-lendir. Lendir yang sama persis kayak yang Gama lihat di gelas itu yang di ruang tamu. Ingat gak? Gama semakin ke pojok di situ. Apalagi sekarang udah kecium bau nih. Mulai dari bau amis sampai bunga tuh bercampur jadi satu. Pertanda semua sosok yang ada di rumahnya Alda udah ada yang merintah. Dan di posisi seperti itu ngebuat Gama gak punya pilihan lain kecuali dia mesti ngeluarin gelang gengge. Ya udah dia ambil gelang gengge itu kan dari kantong celana. Terus dia bunyiin kring. Seketika si Alda ini teriak. Teriak sekencang-kencangnya tuh pas itu gelang gengge dikeluarin. Dan juga si Sobar yang dari tadi jalan pelan-pelan ngedeketin itu kan tiba-tiba berhenti. Dan dia bilang pakai suara nenek-nenek, "Mau apa kamu?" Gama langsung gerak cepet tuh. Dia langsung gerak ke belakang kepalanya Sobar. Kepala Sobar diginiin terus Gama bilang deh, "La haula wala quwata illa billah." Dan nenek itu teriak, "Langsung mana?" Gama makin teken itu belakang kepalanya kan sambil terus bacain amalan-amalan. Dan si Alda yang tadinya mau bangun itu udah langsung lemes lagi. Langsung berbaring lagi tuh di atas kasur. Terus si Sobar atau si nenek-nenek itu ya bilang lagi, "Percuma, anak ini udah mau mati." Tapi Gama gak peduli. Dia terus bacain itu amalan-amalan sampai tiba-tiba badan Sobar itu lemes. Dan dia jatuh gitu aja ke lantai. Darah dari jarinya dia itu udah berceceran di mana-mana.
Abis itu Gama kedenger nih. Bug! Dari luar kayak ada suara barang jatuh. Tepatnya dari arah Bu Rohmah sama Bi Jenab. Karena akhirnya sosok yang ngerasukin Sobar ini keluar. Gama pengen tuh langsung ngejar dan ngabisin itu sosok. Tapi tiba-tiba ada suara nih yang ngebisikin di kupingnya Gama. Jangan sekarang. Tubuh anak ini, si Alda ini, selamatin dulu. Nggak denger itu, Gama langsung ngeliat ke Alda kan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kepalanya dia ini jadi sakit. Nggak lama, Kang Ito masuk nih ke dalam kamar. Dan bilang, Pak Gama. Mana ibu sama Bi Jenab? pergi ke belakang Pak. Itu Sobar kenapa Pak? Bawain air putih, Kang. Biarin dulu aja si Sobar. Gama ngejawab Kang Ito sambil nahan pusing yang luar biasa tuh. Dan lama-lama matanya Gama mulai kabur nih kan, mulai kayak kelayangan gitu lah. Dan gelang gengge yang dia pegang ini, yang tadinya panas, sekarang udah mulai dingin. Pelan-pelan Gama deketin tuh si Alda yang lagi berbaring di atas kasur kan. Terus dia bisikin ke kupingnya. Alda, bismillah. Ikutin Alda. Dalam hati kamu, bisikin ke saya. Sambil terus tuh Gama bacain doa kan supaya si Alda ini bisa ngikutin apa yang Gama ucapin. Tapi Alda ini sama sekali gak jawab apa-apa. Malahan nafasnya dia yang tadi kedengeran kenceng sekarang jadi malah sesek. Ngeliat itu Gama bilang, susah. Ibu kamu tega sekali. Habis itu Gama benerin nih posisi tidurnya si Alda. Untungnya juga gak lama Kang Ito datang nih sambil ngebawain 1 gelas air minum. Nah pas kepalanya Alda ini diangkat sama Kang Ito, Gama buka tuh mulutnya pelan-pelan kan. Dia bersihin dulu tuh lendir-lendir di mulutnya yang baunya itu udah gak karuan. Karena itu bukan lendir biasa. Kang Ito bilang, Diminumin, Pak. Udah 2 malam gak masuk apa-apa. Jangan dulu digerakin tangan kirinya, apalagi jarinya. Darahnya bisa keluar semakin banyak. Itu bakal ngebuat makin sakit. Minum dulu, Kang. Cepat. badan Sobar sekarang udah kelihatan normal. Gak ada lagi tuh sosok yang ngerasukin dia kayak barusan. Matanya dia juga udah normal lagi. Sobar keheranan tuh ngeliat Gama kan. Dia minum tuh air putih yang Gama kasih tadi. Dan si Gama bilang ke dia, Mungkin belasan jahitan lebih buat jari itu nyambung lagi. Urat-uratnya sekarang masih kerasa kebal. Sisanya malam ini bakal demam tinggi. Lebih baik jahit di rumah sakit aja. Siapa kamu ini sebenarnya? Gak penting siapa saya. Mending gak usah urusan sama saya. Sekarang jari. Mungkin nanti lebih. Ini gak seberapa. Hilang sebelah mata aja udah saya rasain. Sobar ngejawab itu sambil jalan keluar kamar. Ninggalin Gama gitu aja sama Kang Ito. Terus Kang Ito bilang, Pak Gama, kelanjutannya ini gimana? Tadi saya dengar teriakannya Alda sampai ke belakang rumah. Ya meski ini bukan yang pertama kali, tapi teriakan barusan kencang sekali. Masih ada sedikit, Kang. Coba Akang terbuka sama saya. Apa yang Akang tahu soal ibu? Buat kesembuhan Alda. Keadaan kayak gini udah gak bisa dibawa keluar rumah. Kang Ito gak langsung jawab. Dia cuma geleng-geleng kepala aja tuh sambil ngeliat ke arah Alda. Terus dia ngejelasin nih, kalau setelah Bu Rohmah pulang malam itu, beberapa hari setelah Pak Adi atau suaminya itu meninggal, awalnya pernikahan Kang Ito sama Alda ini baik-baik aja. Tapi setelah tinggal di rumah itu, di rumahnya Bu Rohmah itu, Alda berubah setiap kali selesai ngobrol sama ibunya. Kang Ito ini walaupun satu kamar gitu ya, setiap malam pas lagi tidur berdua nih, dia ini suka ngedenger kayak suara erangan gitu loh. Kayak Alda ini lagi disetubuhin sama satu sosok. Apalagi setelah Bi Jenab 3 tahun lalu datang dan bisa disembuhin sama Bu Rohmah. Terus beberapa kali Kang Ito ini pernah ngeliat Bi Jenab sama Kang Sobar ini nguburin banyak banget kepala kambing di hampir setiap sudut rumah. Katanya itu buat
urusan usaha. Tapi dampaknya itu malah ke Alda yang tiap malam makin aneh. Nah puncaknya itu ya pas Kang Ito sama Alda ini main ke rumahnya Gama. Lalu abis ngedenger ceritanya Kang Ito itu, Gama bilang, kirim kontak handphone Akang ke nomor Dewi sekarang. Kalau mau Alda sembuh, ikuti semua yang nantinya saya bilang, Kang. Udah tuh kan, tapi gak sampai di situ. Karena gak lama kemudian, kedengeran nih, dari arah belakang rumah, ada langkah kaki gede banget yang Gama denger jelas. Mereka berdua langsung keluar kamar tuh, dan pergi ke arah suara itu, sambil ngikutin tetesan darahnya Sobar. Tapi pas sampai di belakang rumah itu, gak ada siapa-siapa. Habis itu Kang Ito ngasih uang buat bayaran bahan-bahan bangunan yang tadi udah dipesan. Dan gak terasa waktu itu udah masuk malam. Anehnya Gama sama sekali gak ngelihat Bu Rohma sama Bi Jenab di area rumah. Dalam hati Gama bilang nih, mereka pasti kerawat. Nah Kang Ito terus nanya nih ke salah satu pekerja namanya Darto. Soal kemana si Sobar. Si Darto bilang kalau Sobar ini tadi dianterin sama Jajang. Kayaknya mau ke rumah sakit di kota. Karena si Sobar itu gak sadarin diri ternyata barusan. Dan mereka berangkat itu pakai mobilnya Bu Rohma. Gama ngeliat ini si Darto. Dia ini mungkin yang ngejar semalam. Karena banyak banget bekas luka tuh di badannya dia. Tapi untungnya Darto ini gak tahu Gama itu siapa. Yang dia kejar itu cuma Budi kan malam itu. Gak lama kedengeran lagi nih. Suara langkah kaki gede banget. Mungkin lebih dari puluhan kali lipat ukuran kaki manusia kali. Dan itu jelas banget Gama denger. Dan juga kepalanya Gama itu makin lama makin pusing. Ngebuat dia pengen izin pulang nih ke Kang Ito. Nah sebelum pamit dan masuk ke dalam mobil, Kang Ito nanya, Pak Gama bakal balik ke sini lagi kan Pak? Seharusnya iya, Kang. Apalagi ngeliat keadaan Alda kayak gini. Jaga Alda, Kang. Dan coba buat sholat lagi. Sekaligus minta perlindungan sama Sang Pencipta. Maaf, bukan maksud mengajari. Cuma ngingetin aja. Sama halnya saya mengingatkan diri sendiri. Kesembuhan Alda, kalau bukan karena Yang Maha Kuasa, kita manusia bisa apa? Kang Ito cuma diem di situ. Nggak pakai lama, Gama langsung cepet-cepet keluar tuh dari halaman rumahnya Bu Rohma. Karena suara langkah kaki tadi semakin lama semakin ngedeket. Sambil di jalan keluar, Gama ngomong dalam hati, harusnya Budi sama Bah Dewo itu baik-baik aja sekarang. Udah tuh kan, Gama konsentrasi aja tuh nyetir mobil. Sambil sesekali ngeliat ke belakang. Dan langkah kaki tadi berhenti. Tepat di belakangnya rumah Bu Rohma. Deket kandang-kandang kambing itu. Nah yang jadi pertanyaan, kok berhentinya sampai di situ? Apa ada sesuatu? Mobil sekarang udah ngejauh nih dari rumahnya Bu Rohma. Dan gak kerasa udah balik lagi nih ke jalan utama Kampung Sakalananggor. Gak lama ada SMS masuk nih dari Dewi. Yang isinya kurang lebih kayak gini. Gam, baik-baik aja kan? Udah jam segini kamu belum kasih kabar. Ada nomor Kang Ito masuk ke dalam handphone. Gama cuma baca aja tuh SMS-nya Dewi, gak dia bales. Sambil fokus nyetir dan merhatiin kanan kiri jalan, takutnya kayak waktu itu tahu-tahu Budi keluar dari semak-semak nih, terus main ke tengah jalan aja. Tapi ternyata Budi gak ada. Nah setelah dapat SMS dari Dewi itu, Gama langsung coba telepon Mang Idim. Dan untungnya langsung diangkat. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Gam. Ini Amang. Sudah di perbatasan kota sama Indra. Lagi nunggu Budi. Ternyata Budi disuruh kakek buat ngejemput Abah Dewo ke kampung Sakalananggor. Besok aja ke rumah kakek. Alhamdulillah. Baik, Mang. Aku langsung pulang. Keadaan Alda semakin parah. Ini harus cepat bertindak. Soal kepala kambing itu bener, Mang. Suaminya Alda yang bilang. Dari Abah Dewo, mungkin kita bakal dapat informasi. Sisanya, hati-hati. Gama tutup tuh teleponnya kan. Dan ngedenger penjelasan Mang Idim tadi, Gama jadi agak tenang. Dan ternyata bener, Budi ini udah siap. Bahkan mungkin udah lebih dulu di rumahnya
Badewo sebelum Bu Rohma sama Sobar datang. Gama juga yakin sosok yang udah ngerasukin Sobar tadi itu adalah si Nipia, nenek-nenek itu yang dari Rawatilas. Sekarang udah jam 9 malam dan Gama udah sampai tuh di depan rumah. Dan Gama ngeliat juga tuh Mang Ade sama Mang Tahrim lagi ngopi-ngopi sambil ngerokok. Ngeliat Gama dateng, mereka berdua langsung bukain tuh gerbang. Gama terus parkirin mobil dan dia samperin tuh orang dua. Gama bilang, Mang, orang rumah semuanya aman. Aman Pak, barusan tadi kita makan sama-sama. Nunggu Pak Gama, kata Bu Dewi belum ada kabar. Pak, emangnya bongkar sendiri ya? Kelihatannya capek banget. Gama cuma senyum aja tuh kan ke arah Mang Ade sama Mang Tahrim. Habis itu dia jalan masuk ke dalam rumah. Mobil dibawa tuh sama Mang Ade yang nantinya dibalikin ke toko. Pas Gama sampai di depan pintu rumah, dia ketok lah kan, tak tak tak. Nah dalam hatinya dia bilang nih, kayak ada yang aneh. Gak lama si Dewi keluar, terus nyambutlah suaminya itu. Dia bilang kalau rumah itu aman, tapi keadaan Teh Lasmi di rumah sakit yang gak aman. Sekarang Teh Lasmi ini gak sadarin diri. Terus Gama ceritain juga tuh soal kejadian di rumahnya Alda. Sekalian ngasih uang pemesanan bahan-bahan bangunan itu. Nah ngedenger ceritanya Gama, Dewi ini cuma geleng-geleng kepala. Kayak yang gak percaya gitu sama semuanya yang udah terjadi. Singkat cerita, setelah si Dewi mastiin kalau uang yang dikasih sama Kang Ito udah sesuai. Ya ini kan meskipun setan gitu ya. Ada pesugihan segala macam, tapi tetap bisnis is bisnis. Udah kan uang sesuai, Gama langsung pergi mandi tuh, terus sholat. Gak lupa dia simpen juga tuh batu mustika sama gelang gengge ke dalam lemari lagi. Sementara itu Dewi nyiapin makan malam. Abis itu Gama samperin nih si Dewi di meja makan. Dan dia nanya, Udah berapa lama Wi kucing hitam itu ada di dapur? Sejak ibu dan Teh Anggit ke kamarnya, Gang. dalam hati Gama langsung mikir nih kan, bener nih ada yang gak beres. Gama perhatiin itu si kucing hitam kan. Dan tatapan si Meong Hideng ini bukannya ke arah Gama, tapi malah ke arah Dewi. Selesai makan malam sama Dewi, mereka berdua pergi tuh ke kamar buat istirahat. Di kamar, Dewi banyak cerita tuh soal rasa khawatir dia. Apalagi pas dapat SMS dari Kang Ito nih yang baru aja Gama baca. Yang isinya itu kurang lebih kayak gini. Pak Gama, keadaannya Alda makin banyak ngeluarin cairan putih yang bau dari mulutnya. Padahal air minum saja sudah nggak bisa masuk. Ibu dan Bijenap barusan dari kamar Alda malah nyimpen kemenyan banyak. Dan si Soban lagi nggali tanah deket jendela kamar Alda. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak Gama. Gama langsung balikin itu HP-nya ke Dewi. Agak pusing Gama di situ ngebaca SMS-nya kan. Terus dia bilang ke Dewi, Susah ini Wi. Alda jadi persembahan buat rencana gila ibunya. Kalau udah begini, makin susah. Coba telepon Kang Ito sekarang. Siapa tahu diangkat. Ya udah, kamu tidur aja Wi. Aku sesekali ngeliat keadaan rumah. Gak enak hati tumben malam ini. Hati-hati ya, Gam. Gama beberapa kali ngeliat HP itu. Ngarep ada kabar nih dari Kang Ito. Dan si Gama coba buat nelpon Mang Idim juga. Buat mastiin kabarnya Badewo. Tapi Mang Idim pun gak ngejawab teleponnya Gama. Dewi sekarang udah tidur pules. Diam-diam si Gama bangun nih dari kasur. Dan dia jalan ke arah lemari. Dia ambil itu gelang gengge sama batu mustika. Dan dia masukin ke kantong. Soalnya dia ngerasa kalau malam ini bener-bener ada yang gak beres. Gama lihat jam kan. Ternyata udah jam 11 malam. Pelan-pelan Gama keluar kamar tuh. Dia buka pintu pelan-pelan tuh supaya si Dewi ini gak bangun. Nah, pas keluar dari kamar, tiba-tiba pintu depan rumah kayak ada yang gerakin dari luar. Apalagi si Gama ngelihat kucing hitam yang sebelumnya di dapur itu langsung lari ke arah pintu. Gama deketin pintu itu kan sambil dalam hati bilang, ini pasti kiriman Bu Rohma. Bener aja, pintu itu digedor lagi.
Buat yang ketiga kalinya, pintu itu makin kencang digedor. Cuma nggak tahu nih, yang gedor-gedor siapa, soalnya nggak kelihatan apa-apa di luar. Tiba-tiba, Gama jadi keinget nih sama si Dewi yang lagi di kamar. Soalnya si Meong Hideng itu tiba-tiba lari ke arah kamarnya Dewi. Langsung aja, Gama susul itu Meong Hideng ke kamar. Dan pas sampai di kamar, lu mau tahu apa yang dilihat Gama? Udah ada sosok hitam, berbulu, ngeluarin lendir di mulutnya. Lagi ngelus-ngelus kepalanya Dewi. Kucing hitam itu langsung nerekam si sosok hitam itu kan. Meong, cerat. Dan sosok hitam itu langsung ngejauhin Dewi yang tidur. Sosok itu terus bilang, yang memerintahku menyuruh membawa jiwa perempuan ini. Jangan berurusan dengan kami. Kami tidak meminta. Wanita itu yang datang kepada kami. Dan kamu ikut campur untuk menyelamatkan anak itu. Sudahi, dan aku tidak akan kembali. Atau aku setubuhi istrimu dan ikut dengan Alda. Sambil baca-baca doa sama amalan, Gama kayak nahan seluruh tenaganya dia. Dan dia deketin itu makhluk. Deketin, terus dia bilang, habisi. Pas Gama bilang gitu, tiba-tiba si Meong Hideng itu ngeluarin cakar yang panjang, terus nyerang si sosok hitam itu yang makin lama badannya makin gede. Pas diserang sama si Meong Hideng, sosok hitam itu langsung keluar lewat jendela. Sampai-sampai bulu-bulu si genderuwo itu bisa dibilang ya, berserakan di lantai. Terus dalam hati Gama bilang, genderuwo dari rawa tilas itu. Dari luar kedengeran sosok genderuwo itu teriak. Teriak-teriak entah ketakutan, entah kesakitan. Mungkin karena dikejar sama si Meong Hideng itu. Gak lama Teh Anggit udah ada di depan kamarnya Dewi. Dan dia bilang, Gam, suara apa barusan? Itu Teh, maaf jadi ngebuat Teh Anggit bangun. Teh Anggit langsung masuk kamar tuh dan ngeberesin barang-barang yang jatuh. Gak lama si Dewi ini bangun kan. Dan dia kayak kaget gitu. Dia nanya, ini lendir apa? Si Gama langsung gercep tuh. Dia lapin lendir yang nempel di mukanya Dewi. Dan karena itu lendir saking baunya, Dewi ini gak kuat. Dia langsung pergi ke kamar mandi buat muntah-muntah. Gama bersihin juga tuh bulu-bulu genderuwo tadi. Dia ambil-ambilin terus dimasukin ke dalam kantong. Yang untungnya Teh Anggit ini gak sadar sama bulu-bulu itu. Habis itu Gama bilang ke Teh Anggit, Teh Anggit, udah gak apa-apa. Biar Gama aja yang beresin. Gam, jangan bilang ini. Iya Wi, dari rumah Alda. Kamu ganti baju. Tidur dulu di kamar Teh Anggit ya malam ini. Habis itu Gama langsung keluar rumah buat mastiin aman atau enggak nih sekarang. Dan dia bilang dalam hati, udah hampir 2 kali hari ini. Gelang geng-geng ini harus aku sembunyiin. Semakin bahaya. dari luar kelihatan nih bayangan orang yang lagi jalan ke arah rumah. Dan orang ini langsung duduk di kursi depan. Gama langsung pergi tuh ke pintu depan. Dan pas dia buka itu pintu, ternyata itu si Budi. Budi bilang, maaf Gam, telat. Gama tenang banget ngeliat ada Budi di situ. Langsung aja tuh dia kasihin bulu-bulu si genderuwo tadi buat si Budi. Kelihatan juga si Dewi lagi jalan tuh ke kamar Teh Anggit sekarang. Terus Budi bilang ke Gama, Sesuai yang Inim dan kakek bilang. Untungnya Dewi udah mulai biasa sekarang, Bud. Gak kayak dulu. Genderuwo itu mau ngebawa Dewi, Bud. Di mana Abah Dewo? Kalau sore tadi aku telat, Abah Dewo udah di liang lahat, Gam. Rohma sama Sobar ngincar Abah Dewo. Yang satu-satunya kunci buat kita. Tapi Abah Dewo mau Jenab selamat. Itu yang belum aku pikirin. Dan aku kira Sobar itu sakti. Enggak, Gam. Semua itu dirasuki sosok yang diperintah Bu Rohma aja. Hati-hati. Kadang suaminya Alda juga bisa kayak gitu. Mbah Dewo di rumah kakek, bareng Mang Idim. Nebas ranting-ranting dan pohonnya bakal lama. Dan tetap bakal tumbuh lagi, Bud. Sekalian aja akarnya. Malam ini udah kejadian 2 kali sama Dewi. Mungkin malam-malam selanjutnya lebih dari ini. Kamu udah tahu
letak kuburan kepala kambing itu di mana aja, Gam? Terakhir malam deket jendela kamar Alda. Ingat malam itu kamu berdiri di luar jendela? Nah, dari situ aku jadi ingat kedatanganku ke rumah Abah Dewo di Pelita Kakek. Pas sampai di rumahnya Abah Dewo malah ngusir aku, Gam. Padahal udah tahu Sobar dan Roma bakal datang. Pas Sobar ngejar, aku sengaja berhenti dan berhadapan sama dia. Sayang, Gam. Beruntung sebelah matanya itu gak lepas dan bikin dia buta. Itu dari Rawatilas sosoknya. Aku ikut malam ini ke rumah kakek, Bud. Harus cepet. Aku bakal ngomong sama Mbak Dewo. Jangan sekarang. Besok aja. Pastiin dulu Lasmi di rumah sakit. Temui juga Abah Iwan. Aku juga bakal balik lagi ke sini. Udah, kamu istirahat tenang di dalam. Kejadian barusan gak akan keulang lagi. Budi langsung jalan tuh ke samping rumah. Tempat kucing hitam tadi ngejar sosok genderuwo. Gama juga masuk ke dalam lagi tuh buat istirahat. Singkat cerita, besok paginya nih, Gama bangun dan dia pergi ke meja makan. Di situ udah ada Bu Mulyani lagi nyiapin sarapan pagi. Dan beliau nanya nih soal Budi. Karena kayaknya beliau ngeliat si gondrong itu tadi subuh ada di posnya Mang Tahrim. Gama jawab aja, ya biasa Bu, namanya juga Budi. Dewi cuma ngedepin Gama aja tuh, kayak ngasih kode. Apalagi si Teh Anggit ini gak ngomong sama sekali. Yang artinya Bu Mulyani gak tahu apa-apa nih soal kejadian semalam. Terus Bu Mulyani nanya lagi nih, jadi gak ke rumah sakit? Dewi jawab, jadi. Di situ Bu Mulyani kelihatan jelas banget, khawatir gitu loh. Ya bisa dibilang wajar lah, nama juga ibu sama anak. Gak lama, habis sarapan. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Gama masukin tuh gelang gengge sama batu mustika ke kantong celana dia. Dia ngerasa makin hari tuh kayak makin harus waspada gitu kemana-mana. Singkat cerita, Gama sekarang udah jalan nih ke arah mobil yang diparkirin di halaman depan rumah. Kelihatan juga Mang Tahrim udah ngebukain gerbang. Nah, pas di mobil, Gama nanya ke Dewi. Ada pesan lagi dari Kang Ito. Tadi subuh, Gam, ada. Cuma tanya kapan kamu kesana lagi. Tapi gak aku bales. Mungkin tahu juga semalam kita coba telepon itu. Jawab aja, secepatnya bakal kesana lagi. Mereka jalan tuh ke rumah sakit. Sepanjang jalan Dewi ini ngomongin soal kejadian semalam. Yang mungkin kejadian yang lebih parah itu dirasain sama Alda. Apalagi jelas, Gama ngelihat kelakuan si sosok hitam berbulu itu kayak gimana. Singkat cerita, gak kerasa sekarang udah sampai nih di parkiran rumah sakit. Ketika turun dari mobil, pas banget nih ketemu sama si Mbah Iwan. Mbah Iwan ini langsung nyamperin Gama dan nyapa. Pak Gama. Abah Iwan. Gam, aku duluan ke dalam aja ya, biar gak kelamaan. Dewi yang paham soal itu, paham gitu ya, kalau Gama ini mau ngomong empat mata sama Mbah Iwan. Makanya dia duluan masuk ke dalam rumah sakit. Terus Gama sama Mbah Iwan duduk nih di kursi depan rumah sakit. Dan di situ mereka berdua ngobrol. Maaf Pak, keadaan Teh Lasmi bukan karena saya lagi. Malah 2 malam terakhir seperti kerasukan terus. Syukurlah kalau bukan makanan atau apapun yang Mbah Iwan kasih. Anehnya, bersamaan sama kabar dari kampung Sakalananggor yang akhir-akhir ini gempar, pagi tadi saya dapat kabar. Banyak lagi bangkai-bangkai kambing di Rawatilas, Pak. Kok bisa, Bah? Aku baru tahu kabar kayak gitu. Biasanya ada sesepuh kampung yang selalu ngebersihin, biar warga ndak gempar sama kabar itu. Tapi dari pagi nggak ada sama sekali. Semua tuduhan ngarah ke keluarga Rohma. Tapi sayangnya nggak ada bukti dan warga nggak bisa bertindak apa-apa. Apalagi katanya Sobar kayak habis berantem. Gitu ya, Bah. Saya minta maaf sekali lagi soal kejadian kemarin di parkiran sama teman saya itu. Makasih juga Mbah Iwan udah mau ngejaga Teh Lasmi. Padahal yang dimaksud Mbah Iwan, yaitu Mbah Dewo, itu lagi ada di rumahnya Ki Duduy. Cuma informasi yang barusan Mbah Iwan kasih itu semakin ngebenerin
kalau emang kelakuannya Bu Rohmah ini udah luar biasa, kelampau batas. Abis itu, Mbah Iwan langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah sakit. Karena dia dipanggil sama salah satu perawat rumah sakit. Ngebuat dia pamit dulu nih sama Gama. Setelah Mbah Iwan pergi, dalam hati Gama bilang, harus segera bertindak lagi nih. Kasian warga yang gak tahu apa-apa. Sekarang jam udah nunjukin jam 8 pagi. Dari kejauhan, Dewi udah jalan tuh ke arah Gama. Cuma langkahnya rada cepet. Dewi bilang ke Gama kalau Teh Lasmi masih belum bangun. Dan kondisinya makin jauh menurun. Lebih jauh daripada pas pertama kali mereka ke situ. Mau gimana lagi kan? Habis itu Gama ngajak Dewi pulang. Sambil nenangin istrinya itu. Kalau sekarang Teh Lasmi ini udah ada yang nanganin. Dan percaya aja sama mereka. Dewi cuma ngangguk. Walaupun dalam hati Gama yakin. Gak gampang buat Dewi ini nerima keadaan kakaknya yang jadi kayak gitu. Gak terasa udah siang nih. Mereka berdua udah sampai lagi di toko bangunan. Gama terus ngebantuin lah pekerjaan istrinya itu kan. Ngelainin pelanggan dan segala macem. Tapi itu gak lama. Karena abis itu Gama pamit pergi lagi nih. Sama si Dewi buat ke rumahnya Ki Dudui. Sebelum pergi, Dewi bilang ke Gama. Supaya kalau ada apa-apa, kabarin. Termasuk kabar dari Kang Ito. Urusan Teh Lasmi nanti biar aku yang urus. Dewi ngomong gitu sambil nyiapin makanan buat dibawa ke rumahnya Ki Dudu itu. Selesai dibikinin makanan, Gama naikin lah tuh motornya dia yang ada di toko. Terus dia bilang ke Mang Ade. Titip toko dulu ya Mang Ade. Pak, tadi pagi sebelum Amang buka toko, ada orang kepala botak lontos berhenti di depan toko. Berdua, Amang kira mau belanja. Tapi pas Amang datang, dua orang itu pergi. Tangannya ada yang diperban, Mang. Iya, Pak. Di bagian jarinya perban putih. Sisanya kayak bekas sayatan-sayatan gitu. Pak Gama kenal orang itu. Apa emang udah janji mau belanja? Tapi mencurigakan, Pak. Mungkin iya saya kenal, Pak. Kabarin aja ke saya ya. Kalau orang itu balik lagi, telepon aja. Kabar dari Mang Ade itu ngebuat Gama langsung tancap gas ke rumahnya Ki Dudui. Karena Gama yakin kalau Bu Rohmah sama Sobar gak bakal berhenti di situ aja. Apalagi mereka ini pasti keganggu sejak kedatangan Gama dan Budi ke Rawatilas itu. Singkat cerita, pas Gama sampai di rumahnya Ki Dudui, kelihatan juga tuh motornya Mang Idim lagi keparkir. Sambil jalan ngebawa bungkusan makanan yang Gama bawa, Gama udah ngedenger tuh beberapa orang yang kayak lagi ngobrol di halaman belakang rumahnya Ki Dudui. Gama langsung salamin aja tuh kan. Assalamualaikum. Gak lama Ki Dudui, Mang Idim, Mbah Dewo, dan Mang Darman ngejawab salamnya si Gama. Dan Gama salamin tuh semuanya. Ki Dudui bilang, Kirain mau sore Gam kesini. Tuh Budi masih tidur. Baru tidur dia jam 9 pagi. Gama lihat si Budi kan di dalam rumah itu. Lagi tidur dia. Di kursi meja makan. Cuma kesian gitu tidurnya begini nih. Sambil duduk, Gama terus duduk nih di sebelahnya Budi. Dia buka tuh makanan yang dibungkusin sama Dewi. Terus dia taruh-taruhin di piring. Buat disuguhin ke semua orang. Nah pas lagi kayak gitu, si Darman bilang. Darman juga kaget kek. Tiba-tiba tadi pagi dapat kabar dari Rawatilas. Sudah banyak darah dan bangkai. Padahal beberapa bulan ke belakang, sudah hampir banyak yang tenggelam. Makanya rakyat pemancingan udah gak ada lagi yang nyewa kalau malam. Tahu-tahu Mbah Dewo di sini. Tambah kaget lagi saya. Biasanya Abah dan Darman yang bersihin tiap subuh atau malam hari. Biar warga gak gempar di kampung Sakala Nanggor. Darman langsung cerita tuh. Gimana kejadian aneh lainnya di sekitaran Telaga Cindek. Sampai-sampai dia ini penasaran siapa yang udah ngelakuin hal kayak gitu. Abah Dewo juga lanjut ceritain soal seluk-beluk 3-4 tahun ke belakang. Soal telaga dan rawa itu. Di sisi lain, Gama kagum nih ngeliat Ki Dudui, Mang Idim, sama Mbah Dewo. Gak nyebutin nama keluarga Bu Rohmah sama sekali. Gak lama, mungkin karena ngedenger berisik orang-orang pada ngobrol gitu, si Budi bangun. Dia terus bilang, Gam, kapan datang? Belum lama, Bud. Udah, tidur lagi aja.
tanggung sampai zuhur. Enggak, cukup. Sebentar. Budi jawab sambil jalan tuh ke kamar mandi. Dan tiba-tiba dia nih ngasih botol yang isinya itu darah warna merah keiteman. Dari bulu-bulu yang semalam kamu kasih, Gam, cuma sosok kecil aja. Darah hitam itu, pemilik utamanya lebih besar. Langkah kakinya besar. Yang pernah kita lihat malam itu di Leweng Awi Kolot. Iya, sosok yang kemarin juga, Bud. Pas aku datang ke halaman belakang rumah Alda, aku dengar suaranya jelas. Gak lama, Darman pamit tuh buat pergi. Dia kelihatan seneng gitu loh, karena udah ketemu dan dikasih penjelasan sama apa yang udah terjadi sekarang di sekitaran telaga. Setelah Darman pergi, Gama nanya nih soal gimana kabarnya Alda. Di situ Budi cuma geleng-geleng kepala. Disusul Ki Duduy, Mang Idim, sama Bah Dewo yang masuk ke dalam dapur. Terus Ki Duduy bilang, Gimana, Gam? Abah Dewo siap nganterin kamu sampai Leweng seberang Rawatilas. Tapi dia nggak mau Jenab mati di tangan Ibu Rohmah. Ada 2 nyawa penting selain Alda sekarang. Walaupun kita paham, siapapun yang sudah jadi budak iblis seperti Nipiah dan Bu Rohmah akan gelap mata. Semua cara bakal dihalalkan menurut mereka. Gama udah denger malam kemarin, Budi juga ngomong yang sama. Ngambil batu mustika dan selendang hitam di tangan Rohmah gak sulit, seperti yang kakek bilang. Tapi nyawa dan keamanan keluarga kita, itu yang harus dipertimbangkan. Badewo, bilang saja, semua ini yang memulai bukan Rohmah kan? Gak apa-apa. Jadi, jauh sebelum kekayaan Bu Rohmah semakin melesat. Tapi, saya minta anak saya terjamin selamat dulu. saya yang jamin Jenab. Apa abang kamu terima kasih? Masih hidup sampai sekarang. Gak mati di tangan Sobar kemarin malam. Bud, udah. Habis itu Mbak Dewo ngejelasin kalau sebenarnya Pak Adiwangsa lah atau suaminya Bu Rohmah ini yang udah mulai duluan. Dia udah ngerelain istrinya, si Bu Rohmah itu, buat disetubui sama sosok besar dari Rawatilas. Sampai akhirnya si Adiwangsa itu ditemukan udah gak bernyawa di peternakan belakang rumahnya itu. Setelah si Adiwangsa ini meninggal, Bu Rohmah lah yang ngelanjutin karena Bu Rohmah ini yang sanggup ketemu sama Nipiah. Setiap keinginan besar yang mau dikabulin sama Nipiah itu, selain kambing-kambing, itu juga mesti ada tumbal manusia. Mbah Dewo ngejelasin sambil ketakutan. Dan Gama gak nyangka, dia merinding tuh ngedenger penjelasannya Mbah Dewo. Terus Ki Duduy jawab, Mbah Dewo, Abah dan saya tahu seharusnya. Di seberang rawa itu, tempat dulu asal bapak saya muda hidup dengan Ki Anam. Benar kan? Baiknya, kapan waktu yang tepat ketika Rohmah masuk ke seberang Rawatilas, Gama bisa mengikutinya. Sisanya, keselamatan Alda dan Jenab Budi yang urus. Keselamatan di rumah Dewi, ada saya dan Mang Idim. Urusan nyawa Jenab, biar gak lepas dari Rohmah, bisa saya bantu. Asalkan Abah juga sebutkan, di mana saja kuburan-kuburan kepala itu di rumah Rohmah. Dan yang selama ini jadi tempat diam sosok penjaga Rohmah di rumahnya, Bah. Harusnya Abah masih ingat Mang Idim. Boleh minta kertas dan pulpen. Gak pakai lama, Budi langsung gerak tuh ke arah lemari di ruangan tengah buat ambil barang-barang yang diminta sama Mbak Dewo itu. Ki Duduy terus ngejelasin kalau pertemuan dan kejadian di rumahnya Alda ataupun kemarin di kamarnya Dewi itu udah bukan sosok manusia lagi. Itu semua adalah makhluk kiriman. Nipiah nolak ketemu sama Bu Rohmah sebelum orang-orang yang ngeganggu kayak Gama and the Gang itu dimusnahin. Setelah dikasih kertas dan pulpen sama Budi, Mbak Dewo langsung gambar tuh lokasi rumahnya Bu Rohmah. Termasuk posisi kandang, Leweng Awi Kolot, Rawatilas, dan Telaga Mayit. Mbak Dewo terus bilang, Di sini, Ki, letak paling bahayanya.
pernah dengar dari Sobar yang selalu sesumbar. Kepala manusia aja pernah dikuburnya dari sini. Dia pernah juga ngancam saya, tapi nggak tahu itu benar atau tidak. Mbah Dewo terus nulisin huruf X tuh di belakang kandang peternakan. Ngebuat Gama langsung keinget langkah besar yang kemarin, berhentinya di situ. Gama langsung bilang, itu kayak gerbang. Mbah Dewo terus lanjut lagi nandain X di tempat lain. Dan itu ngebuat Ki Duduy kaget. Beliau bilang, sebanyak itu, Bah. Karena udah lama, Ki. Maaf, ini yang saya tahu. Ada yang kurang di sini. Semalam Sobar ngegali lagi. Dan tadi udah datang ke toko Dewi. Nggak tahu lagi tujuannya apa. Kalau benar, berarti nyawa Alda sudah ada di ujung. Karena Jena pernah ngomong, kesembuhannya dulu 3 tahun yang lalu saja perlu tumbal kayak gitu. Ini Alda sebaliknya. Seharusnya sudah saya habisi kek Sobar itu. Mempersulit kita. Memang akad jiwa paling sulit. Apalagi sudah menyatu dengan Nipiah. Dan bukan cuma Alda sebelumnya. Ibunya sendiri yang bersetubuh secara sadar. Bagian dari syarat untuk menggali batu mustika dan selendang hitamnya. Gama pengen langsung beresin semuanya, kek. Hidup dan mati Alda bukan urusan kita lagi. Tapi semakin lama mustika itu berada di tangan Lohma, bakal ngebuatnya semakin gila. Kapan waktunya? Atur Mbah Dewo. Abah nggak percaya sama ucapan anak muda kayak Gama. Tapi harusnya kejadian malam itu juga paham kan siapa yang menjaganya? Bawa saja Gama ke Subang Rawatilas itu. Lagian, mau tahu dari mana buyutnya berasal? Selain menghabisi Lohma dan Nipiah. setelah Ki Duduy ngomong itu, ekspresinya Mbah Dewo yang tadinya itu kelihatan kayak ngeremehin, kelihatan setuju sekarang. Apalagi Budi sama Mang Idim udah beberapa kali ngeliat goresan peta Bu Rohmah yang dibuat sama Mbah Dewo. Mbah Dewo terus bilang lagi, Jadikan saja itu patokan Mang Idim. Karena sudah lama dan tidak tahu lagi ama ini. Mungkin sekarang lebih banyak lagi kepala yang terkubur. Malam ini Budi bawa kertas ini. buat mastiin semuanya di rumah Rohmah. Kalau Mbah Dewo bohong, Jenab akan saya bawa kepalanya ke rumah ini. Saya nggak bercanda. baru aja Gama mau ngejawab omongannya Budi, tiba-tiba zzz, zzz, masuk SMS nih ke HP-nya Gama. Yang ternyata itu dari si Dewi. Isinya itu bikin Gama hampir copot jantungnya. Kurang lebih kayak gini. Gama, di rumah ada tamu, kepalanya pelontos. Nunggu di pos Mang Tahrim. Katanya mau ketemu kamu. Dari ciri-ciri yang Ibu dan Teh Anggit sebut, orang itu mirip seperti Sobar. Tangannya banyak luka sayatan dan jarinya pakai perban. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari part 5. Dan kita bisa lihat rencana yang udah Ki Duduy, Gama, dan yang lainnya susun. Tapi di rumahnya Dewi, si botak itu udah nyamperin. Artinya Dewi sekeluarga lagi terancam. Secara Ki Duduy sama yang lainnya itu lagi pada di tempat lain. Gak ada yang ngejagain Dewi, Bu Mulyani sama Teh Anggit selain Mang Tahrim. Jadi pertanyaan, gimana nasib istrinya Gama ini? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya di cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.